Belakangan ini aku ngerasa ada yang aneh. Cuman mimpi buruk, Wen. Welcome guys. Dengerin gue ya. Kalau sampai lu bertingkah, habis lu sama gue. Tak ada cara untuk kembali. Dan sisanya akan menjadi santapan. Semua akan mati. Gak mungkin mati! Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berjudul Lampir tahun 2024. Film ini menceritakan kejadian mencekam sepasang calon suami istri yang bernama Wendy dan Angga. Untuk mempersiapkan pernikahan mereka, Wendy dan Angga pun memutuskan untuk foto prewedding di sebuah villa mewah bergaya vintage. Namun siapa sangka, villa tersebut memiliki masa lalu yang sangat menyeramkan, di mana villa itu merupakan tempat dari sosok lampir yang memiliki tujuan menyeramkan. Lampir sangat ingin menjadi sosok yang abadi dan menjadi sosok tercantik. Lampir pun bersedia melakukan hal apapun, demi tercapainya apa yang ia inginkan. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan lengkapnya. Di awal film diperlihatkan sosok perempuan cantik yang bernama Adelia. Di sini, ia tengah merias diri. Tak lama kemudian, suaminya datang dan memuji kecantikannya. Namun siapa sangka, suaminya justru menggorok leher Adelia dan mengikat Adelia. Saat Adelia tersadar, sang suami mengatakan jika istrinya telah meninggal dunia. Dan saat ini yang berada di dalam jiwa istrinya adalah sosok hantu yang ia sebut dengan lampir. Di sini juga diperlihatkan, jika suami Adelia mengundang sosok kiai yang akan mengusir hantu itu. Suami Adelia kemudian membakar tubuh istrinya itu. Saat itu juga, hantu lampir pun menampakkan diri. Ia mengatakan, jika kecantikannya akan abadi, dan dapat merebut manusia. Tak lama setelah itu, orang-orang yang membantu Pak Kiai tiba-tiba seperti terhipnotis dan langsung menyerang Pak Kiai dan juga suami Adelia hingga meninggal dunia. Dan Sim pun berpindah di suatu tempat dengan diperlihatkan sosok wanita cantik bernama Wendy. Ternyata, kejadian tadi merupakan mimpi Wendy. Tak lama setelah itu, Wendy ditelepon pacarnya yang bernama Angga. Di sini, Angga tengah menjemput Wendy untuk foto prewedding. Angga dan Wendy pun pergi menemui Robi, seorang fotografer. Selain itu, mereka juga bertemu dengan dua orang gadis yang bernama Agnes dan juga Nanda. Agnes yang memiliki sifat perfeksionis pun merasa insecure dengan wajahnya. Ia merasa, jika dirinya tidak terlalu cantik. Menurut Agnes, kecantikan adalah hal utama yang harus ia miliki. Dan perlu diketahui, jika Agnes ini adalah pacar Robi. Saat itu, Agnes mengajak teman-temannya untuk refreshing dan menginap di sebuah villa milik teman Agnes. Selain refreshing, Angga dan juga Wendy bisa melakukan foto prewedding di villa itu. Akhirnya, mereka semua pun setuju dengan hal itu. Sore harinya, Agnes menemui salah satu temannya yang bernama Rizky. Diketahui, jika Rizky memiliki masa lalu yang sangat kelam, di mana Rizky dahulunya sosok peminum, menggunakan narkoba, bahkan ia sempat ingin memperkaos Agnes. Namun di sini, Agnes mengatakan jika ia telah melupakan kejadian itu. Tujuan Agnes menemuinya adalah untuk mengajak Rizky liburan ke villa. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat ke villa itu. Sesampai di villa, Robi sempat mengingatkan Rizky untuk tidak berulah. Dan jika Rizky melakukan hal yang aneh, maka ialah yang akan menghukum Rizky. Di sini, Wendy melihat foto Adelia, di mana Adelia adalah gadis tercantik pada masanya. Setelah itu, mereka semua pun bersiap untuk foto prewedding Wendy dan juga Angga. Saat Robi tengah bekerja, Agnes dan juga Rizky diam-diam pergi. Niat jahat Rizky pun muncul kembali. Rizky berusaha untuk mencuri sesuatu yang berharga di villa itu dan hendak membawa pulang. Siapa sangka, di sini, ia justru menemukan pintu rahasia. Tanpa pikir panjang,
Rizky pun nekat memasuki ruang rahasia itu. Di sini, ia menemukan sebuah gulungan kertas yang bertuliskan jika mereka semua tidak akan selamat dengan dipenuhi gambar-gambar menyeramkan. Rizky pun sangat ketakutan melihat hal itu. Ditambah lagi, tiba-tiba saja, sosok Adelia muncul di hadapan Rizky. Rizky pun kabur ketakutan hingga ia menabrak teman-temannya. Robi mengira, jika Rizky baru saja menggunakan narkoba lagi. Saat Robi membuka tas Rizky, mereka semua kaget, karena di dalam tas Rizky berisi barang-barang yang telah ia curi. Saat Nanda mengecek Agnes yang tengah di kamar mandi, Nanda kaget bukan kepalang, karena ia melihat sosok Agnes yang telah meninggal dunia dengan cara gantung diri. Robi pun mengira, jika Agnes sebenarnya tidak gantung diri, namun Agnes dibunuh oleh Rizky. Karena Rizky menyukai Agnes, dan Rizky ketahuan tengah mencuri. Namun Rizky berusaha meyakinkan teman-temannya, jika itu bukan ulahnya. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Saat mereka keluar dari villa itu tiba-tiba berubah menjadi rumah menyeramkan yang sudah terbengkalai. Selain itu, mau bagaimanapun cara mereka keluar dari villa, mereka akan tetap kembali ke villa itu lagi. Kejadian yang mereka alami persis dengan apa yang tertulis di dalam gulungan kertas yang bertuliskan, jika tidak ada jalan keluar bagi mereka. Dikarenakan hari sudah malam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di villa. Di sini, Rizky pun mengajak teman-temannya untuk masuk ke ruang rahasia dan berharap ada suatu keajaiban yang mereka temukan. Namun, Nanda menolak ikut masuk karena Nanda merasa ketakutan. Hal itu karena kejadian itu sama persis dengan mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Angga yang tidak mempercayai hal mistis pun langsung membakar gulungan kertas tersebut. Di sisi lain, Nanda tiba-tiba mendengar suara Agnes. Saat hendak menghampiri, Nanda justru ditarik oleh makhluk tak kasat mata. Semua orang yang mendengar teriakan Nanda pun langsung bergegas menyusul Nanda. Betapa terkejutnya mereka yang telah melihat Nanda sudah tidak bernyawa lagi. Mereka semua pun ketakutan dan berusaha pergi dari villa. Namun hal itu percuma, karena semua pintu di villa itu tiba-tiba terkunci. Singkat cerita, saat semua tengah tertidur, Rizky mendengar suara Agnes yang memanggilnya. Di sini, Agnes mengajak Rizky untuk berhubungan badan dengannya sesuai dengan yang dahulu Rizky inginkan. Ternyata, yang memanggil Rizky bukanlah Agnes. Namun, yang memanggil adalah sosok si lampir. Rizky pun ketakutan dan berusaha kabur. Namun, ia bertemu dengan Robi. Tak disangka, Robi justru membunuh Rizky karena Robi berencana untuk membunuh mereka semua demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian, Robi berpura-pura panik karena melihat Rizky mati. Angga dan Wendy yang melihat Rizky mati pun awalnya curiga jika Robi yang telah membunuh Rizky. Namun, Robi berhasil membuat alasan yang menjadikan Angga percaya jika Rizky dibunuh oleh lampir. Angga pun berinisiatif untuk membakar villa itu yang merupakan sarang lampir. Saat hendak menyalakan korek api, tiba-tiba Robi mengambil pistol yang ada di saku Angga, dan Robi pun hendak membunuh Angga dan juga Wendy. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara mereka. Wendy yang melihat hal itu pun panik dan berusaha kabur. Wendy pun bersembunyi di sebuah kamar. Namun, Robi berhasil menemukan keberadaan Wendy. Robi kemudian mencekik Wendy dan hendak membunuh Wendy. Tak lama setelah itu, muncul sosok lampir dan membuat Robi ketakutan. Di sini, Angga datang dan membunuh Robi. Angga mengatakan kepada Wendy, jika memang mereka harus mati, maka ia siap mati berdua. Tak disangka, Wendy justru menusuk Angga hingga akhirnya, Angga meninggal dunia. Tak lama setelah itu, muncul sosok Agnes di hadapan Wendy. Semua kejadian itu merupakan rencana dari Agnes yang merasa iri dengan kecantikan Wendy. Tak lama kemudian, Wendy terbangun dengan posisi badan terikat. Sosok lampir yang awalnya masuk di dalam diri Agnes pun keluar dan berpindah ke dalam diri Wendy. Hingga akhirnya, lampir pun memiliki badan baru di diri Wendy yang cantik dan juga bohai. Dan film lampir pun selesai.